saya Teddy Pradipta SPI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang dari SMK Negeri 1 Bendahara. Di sini saya akan mewawancarain Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bendahara, Bapak Suharto SPD, mengenai kegiatan pemecahan kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak mengganggu dari sini. Iya, silakan. Di sini Pak, saya ingin berbagi pengalaman Bapak lah. Nah, di mana di sini nanti saya akan mewawancari mengenai pengalaman Bapak dalam menyelesaikan permasalahan, dilihat dari sisi dilema etika maupun rujukan moral. Jadi di sini Pak, saya ingin bertanya sama Bapak, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu Bapak bagaimana mengidentifikasinya Pak? Cara mengidentifikasinya, kita harus pandai memilah. Kita harus pandai memilah dan memilih apakah dilema itu betul terjadi murni atau memang settingan. Karena sekarang guru kita itu sudah canggih. Ya, ada beberapa, tidak semua memang. Ada beberapa guru yang memang punya niat yang tidak baik sehingga membuat settingan sehingga terjadilah kasus-kasus dilema sosial atau dilema etika ini. Nah, tapi itu persentasenya kecil sekali. Tapi kalau memang itu terjadi, kita harus pandai memilah juga, karena apapun cerita yang namanya kejadian, misalnya ya ini seorang guru tiba-tiba pada saat mengajar anaknya sakit. Nah, tidak mungkin kita sebagai seorang pimpinan tidak memberikan izin. Memang di satu sisi ibu itu harus melaksanakan tugasnya mengajar. Cuma di sisi lain kehadiran seorang ibu diperlukan oleh anaknya yang sedang sakit. Nah, bagaimana kita sebagai orang pimpinan, kita harus bisa mencari jalan keluarnya. Ya mungkin caranya ibu guru tadi kita berikan atau kita suruh memberikan tugas kepada anak-anaknya, baru dia meninggalkan kelas. Tetapi tidak terlepas hanya di situ saja, kita harus juga mengontrol, artinya dengan mungkin melibatkan guru piket untuk mendampingi anak-anak di dalam belajar. Itu Pak Teddy. Oh iya, ya. Biasa. Nah ini Pak, setelah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, baik itu Bapak teruskan bahwa itu dilema etika atau rujukan moral. Nah di sini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Misalnya kasus itu Pak, seperti Bapak ini ada keinginan untuk menaikkan tingkat masuk perguruan tinggi nasional di sekolah tempat Bapak. Padahal pada saat Bapak melihat keadaan di sekolah Bapak, itu nilai-nilai raport peserta didik Bapak itu guru-guru hampir rata memberikan nilainya itu kurang dari yang diminta oleh perguruan tinggi nasional itu Pak. Itu gimana Bapak mengambil keputusan itu Pak? Sedangkan memang Bapak untuk program kerja Bapak ke depan ini untuk menaikkan tingkat masuk peserta didik Bapak ke perguruan tinggi nasional. Ya, memang ini agak sulit ya, artinya begini. Nilai rapor anak itu ibarat catatan dosa dan pahala. Jadi kalau anak yang membuat nilai di rapor itu anak sendiri sebetulnya, bukan siapa-siapa. Jadi kalau anak itu mau membuat nilainya bagus, ya berarti dia harus belajar yang bagus. Nah, sekarang kejadiannya anak kita ini nilainya tidak cukup untuk masuk ke saringan perguruan tinggi, mengikuti saringan masuk perguruan tinggi. Nah, kalau ditanya ke saya bagaimana pendapat saya tidak mau merubah nilai rapor itu. Karena nilai rapor itu bisa diubah oleh anak itu sendiri. Nah, perkara nanti ujungnya capaian target kita 25% tidak bisa masuk di perguruan tinggi, nah itu kita harus membuat strategi. Nah, jadi tidak karena tidak sesuai dengan target 25% kemudian kita melegalkan mencuci rapor, itu yang tidak boleh. Nah, bagaimana kita bisa mensiasati 25% ini dengan cara memperbaiki proses
pembelajaran, proses belajar mengajarnya yang diperbaiki, kompetensi gurunya yang diperbaiki, bukan merubah nilainya. Itu sesuatu yang instan. Seperti itu Pak Teddy. Jadi saya tidak cocok, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Jadi saya tidak mau merubah yang bisa merubah nilai itu adalah anaknya. Gitu. Biasanya Pak ya. Jadi, Pak, dari tadi keputusan Bapak, jadi misalnya langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Memang tadi Bapak udah menyampaikan juga secara gamblang Pak kan untuk prosedur misalnya untuk masuk ke perguruan tinggi tadi itu Pak kan. Itu prosedur apa lagi yang biasa Bapak utamakan dalam mengambil keputusan misalnya kejadian seperti itu atau mirip seperti itu Pak? Oke, jadi biasanya begini. Dari kejadian-kejadian itu kita buat semua catatan-catatannya. Nah, catatan itulah yang akan kita tuangkan nanti di dalam RKKS, rencana kerja sekolah. Ya. Nah, di situ kita bisa meningkatkan bagaimana proses pembelajaran itu lebih meningkat. Apakah dengan meningkatkan kompetensi gurunya, kita belum tahu, mungkin nilai rapor itu jatuh karena memang gurunya kompetensinya rendah. Jadi kita jangan hanya melihat dari hasil dari siswa, kita juga harus melihat dari gurunya. Jadi kita membuat program-program yang bisa meningkatkan hasil akhir. Nanti nilai rapor anak itu bisa tergerak naik dengan alami, bukan dengan instan. Ya, dengan alami. Artinya ya memang naik mutu pendidikannya, mutu pembelajaran di sekolah itu. Begitu Pak Teddy. Berarti Bapak ngambil keputusan itu dengan membuat RKAS. Ya, program-program itu peningkatan mutu. Kompetensi guru, ya. juga kompetensi peserta. Ya. Jadi untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif itu Pak dalam mengambilkan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang kasus yang seperti tadi itu Pak. Oke, jadi seperti ini Pak Teddy. Kalau sekarang sebetulnya kita bisa agak sedikit mudah ya, sudah dibantu dengan rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan kita sudah bisa memotret diri kita sendiri, artinya diri kita, sekolah kita sendiri, di mana kelemahan kita. Dan di situ sudah diberikan rekomendasi apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya memang tidak seluruhnya ada di situ. Paling tidak gambarannya sudah ada dari situ, kemudian kita tambah-tambahkan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu. Jadi kita bisa lihat di mana yang masih merah, di mana yang sudah hijau, bisa kita lihat di mana kelemahan kita. Nah, itulah yang akan kita perbuat di tahun berikutnya. Gitu. Jadi Pak, yang tadi Bapak sudah sampaikan itu tantangan apa yang Bapak hadapi ya, ketika Bapak mengambil keputusan ataupun membuat strategi seperti itu Pak dalam menyelesaikan kasus untuk dilema etika tersebut? Oke, tantangannya banyak, terutama dana. Itu yang pertama dana, karena semua program itu ya memang tidak seluruhnya, tapi sebagian besar memerlukan dana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemauan guru itu sendiri. Kita tahu sendiri bahwa guru kita itu tidak semuanya memang konsen untuk mengajar. Ada beberapa guru kita yang memang karena bercampur baurnya masalah yang ada di individu itu guru, maka kadang-kadang meskipun kita berikan peningkatan kompetensi setelah selesai pelatihan, dia kembali lagi ke nol. Karena memang dalam diri guru itu tidak mau berubah. Tapi itu persentasenya juga tidak banyak. Rata-rata memang setelah diberikan pelatihan itu ada peningkatan, ada perubahan. Memang perubahan itu setapak demi setapak, tidak seperti kita membalikkan telapak tangan langsung dari misalnya tadi 25% menjadi 75%, tidak. Biasanya 25% naik ke 50%, ya bertahap ya seperti itu. Itu Pak. Ada prosesnya. Ya, prosesnya ya. Oke Pak, untuk selanjutnya adakah jadwal yang Bapak buat khusus untuk menyelesaikan dilema etika yang tadi Bapak sampaikan untuk penanggulangannya ataupun untuk kegiatan yang akan Bapak lakukan itu Pak?
untuk menyelesaikan, dan bentuknya seperti apa aja Pak? Oke. Untuk jadwal. Jadi kalau jadwal itu karena ini dalam bentuk program, ya ini sudah terjadwal. Biasanya itu dituangkan di dalam rencana kerja tahunan sekolah. Nah di situ sudah ada ya. Dan ini misalnya bulan apa sudah ada kan di situ. Nah, karena dia dalam bentuk program. Ya biasanya seperti itu kami berkoordinasi dengan kurikulum. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan itu? Misalnya pada saat libur semester atau mungkin pada saat hari-hari yang tidak sedang ujian dan sebagainya. Seperti itu. Ini Pak, ada nggak Pak faktor-faktor lain, misalnya seseorang yang dapat mempermudah Bapak untuk membantu pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Oh ada, sudah pasti ada. Biasanya seperti itu, kami berkonsultasi dengan pengawas, ya, pengawas sekolah kita, pengawas pembina sekolah kita, kemudian dengan wakil, ketua jurusan, dan wali-wali kelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada apa tadi? Ada Pak ya, Ya, ada seseorang ataupun orang-orang ya, yang terlibat itu. Ya, karena tidak mungkin kepala sekolah main sendiri, nonsen itu, nggak ada. Pasti dia banyak terlibat dan melibatkan, orang-orang, baik itu pengawas, wakil, guru dan sebagainya. Ini pertanyaan terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini Bapak dalam mengambil keputusan, baik itu dilema etika maupun nanti ada untuk moralnya Pak? Oke, jadi seperti kasus yang Pak Teddy tadi tanyakan, itu memang banyak sekali orang tua itu yang berharap merubah nilai anaknya itu secara instan. Jadi ya seperti di awal tadi kita sampaikan bahwa nilai itu seperti catatan dosa, buku catatan dosa dan amal. Kalau dia banyak berbuat dosa, artinya banyak nilai kurang, ya di rapor nilainya kurang. Kalau memang dia banyak nilai bagus, ya berarti ya bagus. Jadi seperti itu saja. Jadi saya tidak mau gara-gara untuk meningkatkan persentase kelulusan anak masuk perguruan tinggi, kita mengorbankan nilai-nilai moral, sehingga membuat anak semakin malas belajar. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti nilai juga bisa dirubah. Kalau itu sudah pernah kita lakukan, maka itu akan sulit memutus mata rantai itu. Maka jangan sekali-kali kita memulai, katakan tidak untuk mencuci nilai rapor. Itu Pak. Ya. Baik Pak, ini terima kasih banyak nih Pak atas wawancaranya, berbagi pengalaman Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus ataupun permasalahan di SMK 1 Bendahara tempat Bapak bekerja. Ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu ataupun pembelajaran buat saya pribadi nantinya, dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, cukup sekian kegiatan wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bendahara, Bapak Suharto SPD. Semoga dapat bermanfaat baik saya pribadi maupun buat dunia pendidikan ke depannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Pradipta SPI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMK Sukronia Kabupaten Aceh Tamiang bersama Bapak Pujo Nur Fahmi Eskom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi mengganggu kesibukan Bapak. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman lah dengan Bapak. Ini Bapak sudah bertugas menjadi Kepala Sekolah SMK Sukronia. Jadi di sini saya ingin
mewawancari Bapak mengenai kasus ataupun permasalahan yang ada di SMK tempat Bapak bekerja, khususnya untuk kasus dilema etika. Di sini Pak, yang poin pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di tempat Bapak bekerja ataupun tempat Bapak memimpin SMK tersebut? Biasanya kami itu ada guru senior ya, yang setiap hari datang ketemu sama mereka. Itu biasanya informasi untuk masalah dikumpulkan ke mereka dulu, baru sampai ke saya. Itu Cara Bapak ya, salah satunya dengan mengumpulkan Pak ya, Iya. mengumpulkan guru-guru senior untuk mengidentifikasi Iya. ketika ada permasalahan begitu di etika maupun Iya. satu lagi Pak, misalnya gini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan bila terjadi adanya dilema etika, khususnya misalnya gini Pak, kita tahu selama ini kan beberapa tahun belakangan ini kan kita sedang mengalami COVID. Iya. Nah, itu kan banyak efek dari COVID itu tersebut. Nah, itu misalnya lah di tempat Bapak bekerja, tempat Bapak memimpin sekolah, itu kan banyak orang tua tidak mendaftarkan anaknya di tempat Bapak bekerja di SMK Suprodia. Itu kan jadi kan jumlah murid di tempat Bapak itu kan berkurang. Iya. Sedangkan Bapak kan harus bisa mengelola keuangan di tempat Bapak bekerja. Nah, jadi kan di situ mau nggak mau itu Bapak harus mengurangi jumlah tenaga pendidik ataupun guru. Gimana Bapak untuk mengambil keputusan? Jadi kami gini, kalau memang itu hal itu terjadi, gitu kan, sementara siswa itu kurang, otomatis kan keuangan sekolah kan tidak sehat dengan guru yang lebih banyak daripada pemasukan sekolah. Jadi yang pernah terjadi kasus di kami itu tidak sampai banyak kami keluarkan, memang kami keluarkan. Nah, kami memberikan beberapa opsi. Opsi yang pertama itu untuk yang paling pertama kali sebelum terjadi yang COVID itu kan sampai beberapa tahun itu ya. Untuk tahun pertama kami mengurangi jumlah gaji guru. Gitu. Jadi kami belum sempat mengeluarkan. Kemudian rupanya mempengaruhi hasil akhir. Hasil akhirnya itu ya keuangan makin tambah sulit dengan tambah COVID, dan kami harus menyediakan alat-alat untuk COVID, dan itu memang itu biaya. Jadi kami keluarkan guru yang sangat sedikit berpengaruh untuk sekolah. Jam-jamnya masih bisa digantikan oleh guru lain. Tapi dengan syarat kami kalau membutuhkan guru lagi ketika keadaan sudah membaik, mereka yang kami panggil lagi. Jadi seperti itu, berarti ada dua cara yang Iya. Bapak lakukan Dua opsi. imbas dari COVID. Jadi Pak, untuk selanjutnya langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan, maupun tadi Bapak udah gamblang gitu kan untuk Bapak yang harus Bapak lakukan ketika kasus itu terjadi, kan ada dua. Kira-kira Pak yang paling efektif untuk Bapak ngambil keputusan itu dari dua itu apa Pak? Atau ada cara lain selain dari dua keputusan yang sudah Bapak jelaskan? Dan yang guru tadi ya. Itu tadi yang satu tadi Bapak kurangi jamnya, kalau memang tidak bisa juga ya mau nggak mau itu harus Bapak keluarkan. Selain itu apa Bapak, ada keputusan lain? Yang paling efektif itu ya mengurangi jumlah guru. Tapi kalau yang paling efektif itu ya bagaimana manajemen keuangan sekolah yang paling baik. Kalau ada pendapatan lain kita dari sekolah, kemudian ada ya kedepannya lah itu seperti kayak saran untuk kedepannya. Tapi yang paling efektif itu ya tetap mengurangi jumlah guru. Jumlah yang paling efektif itu Pak ya, mau nggak mau gitu, Mau Pak, ya, nggak mau. karena imbas Karena dari imbas dari COVID dan juga pengurangan dari jumlah murid ya, karena beberapa di SMK Suprodia, SMK swasta ya Pak, Iya. jadi memang sangat berpengaruh daripada jumlah muridnya. Untuk selanjutnya Pak, apa tantangan yang Bapak rasakan ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu? Tantangannya dilema etika ini karena memang keduanya sama-sama benar. Dilema etika itu benar sama benar. Jadi keputusannya benar. Jadi
biasanya ada guru yang bermasalah itu dia mengambil keputusan secara sepihak, tapi sebenarnya keputusan dianya itu benar juga. Iya. Cuman kadang keputusannya itu merusak hasil akhir dari sekolah. Iya. Contoh, nilai anak-anak bisa berimbas dari keputusan guru tersebut. Contohnya guru ini jarang datang ke kelas karena dia mengikuti sekolah Iya. sekolah lagi punya S2 lagi S1. Sementara secara norma sosial kan itu boleh gitu, memang harus kita kasih. Tapi secara peraturan itu kan tidak bisa gitu, Iya. karena merusak hasil akhir gitu. Dia harus ambil cuti, harus cuti apa. Selama dia tidak merusak hasil akhir masih saya perbolehkan. Pak ya. Ini ya Pak ya, lantai Bapak. Itu Pak ada nggak Pak jadwal khusus misalnya yang tadi Bapak alami ketika Bapak pengurangan jumlah murid kan itu kan, jadi Bapak kan ngambil keputusan tingkat 2 itu, ada nggak jadwal khusus yang Bapak lakukan untuk bisa Bapak laksanakan untuk ibaratnya untuk menjalankan dari dua keputusan Bapak tadi itu, ada nggak waktu khususnya? Jadi kalau untuk waktu khusus nggak ada, tapi untuk penjadwalan itu ya kemungkinan ada sekitar 3 kali pertemuan untuk menjelaskan hal yang bakal diputuskan untuk kedepannya gitu. Karena kan kita butuh untuk menjelaskan identifikasi masalah, kemudian pemecahan masalah, baru kemudian eksekusi. Jadi ada Pak ya, Ada. untuk jadwal itu. Ada nggak Pak orang ataupun faktor-faktor lain untuk mempermudah Bapak untuk menjalankan keputusan yang sudah Bapak ambil tersebut? Itu pastinya ada. Ada ya. Karena ada guru senior yang lumayan berpengaruh di tempat kami. Itu juga sebagai, kalau saya nggak ada di sekolah, mereka juga bisa seperti pengganti gitu lah. Untuk ya secara apa, teladan itu mereka bisa dilihat, bisa dicontoh lah gitu. Jadi mereka jadi guru senior ini jadi untuk ladang saling interaksi antara guru karena sering bertemu. Nah disitulah kami mengumpulkan semua informasi. Berarti dari guru-guru senior itu lah Guru yang senior bisa Bapak membantu baik itu sarannya. Iya, gitu. mereka pun lebih dekat dan Lebih lebih enjoy mereka antara sesama guru. Sama guru. Saling Berarti interaksi. ada Pak ya. Berarti guru senior itu bisa juga sebagai wakil Bapak juga itu Pak ya. Sangat berpengaruh. Berarti ya guru senior itu merupakan wakil Iya. dari tempat Bapak bekerja. Baik Pak, ini yang terakhir. Jadi Pak, dari semua kasus ataupun dilema etika yang sudah Bapak hadapi, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa Bapak petik dari keputusan yang sudah Bapak ambil? Iya, pembelajarannya itu yang penting saya ngambil dari tiga step. Kalau saya memang ini sering saya gunakan gitu untuk mengambil keputusan antara benar dan benar. Iya. Jadi itu kalau misalnya dia tidak menyalahi hasil akhir. Iya. Jadi 3 step. Step yang pertama itu hasil akhir, yang kedua sesuai dengan peraturan, baru yang ketiga baru norma sosial. Contohnya kalau ada guru seperti yang saya ungkapkan, guru yang tidak masuk ke kelas selama dia tidak mengganggu hasil akhir anak-anak. Contohnya pelajaran hari itu masih bisa digantikan oleh guru yang lain. Itu nggak masalah. Contohnya dia lagi ngantar saudaranya sakit atau lagi ngantar undangan gitu. Tapi kalau sudah mengganggu hasil akhir, contoh anak-anak lagi ujian gitu kan, itu kan sudah mengganggu hasil akhir, itu sudah tidak bisa. Berarti harus kembali kepada peraturan. Jadi pengalaman itu Bapak mendapat ilmu ya, jadi ada 3 faktor tadi yang bisa Bapak terapkan nanti di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi Pak, ini terima kasih banyak nih Pak atas wawancara kita. Bapak juga udah meluangkan waktu dari kesibukan Bapak ini. Dan juga ini terima kasih banyak, sehingga pun saya mendapat ilmu juga yang Bapak sampaikan gitu. Mungkin ini yang bisa saya tampilkan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Supronia, Bapak Pujo Nur Fahmi Eskom.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba merefleksikan hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Bendahara bersama Bapak Soeharto SPD dan SMK Sukronia bersama Bapak Pujo Nurfahmi Eskom. Yang pertama, hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara dan apakah kepala sekolah sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 dalam mengambil keputusan. Pada wawancara pertama bersama Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bendahara, Bapak Soeharto SPD, pada sesi wawancara banyak hal yang menarik yang saya rasakan, diantaranya bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengutarakan permasalahannya tentang masuk ke perguruan tinggi nasional melalui jalur nilai raport. Tetapi di sekolahnya banyak siswanya yang tidak mendapat undangan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi nasional yang diakibatkan nilai raport siswa yang tidak masuk ke kategori nilai untuk bisa masuk ke perguruan tinggi nasional dikarenakan nilai raport siswanya yang rendah yang diberikan oleh guru-gurunya. Pada sesi wawancara, saya melihat ada sebuah persoalan yang dihadapi oleh Bapak Soeharto yang berkaitan dengan dilema etika, di mana Bapak Kepala Sekolah menginginkan siswanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi nasional, tetapi nilai raport yang diberikan para guru tidak termasuk nilai yang sesuai untuk bisa masuk ke PTN tersebut. Sehingga dalam menentukan sebuah persoalan, beliau melakukan identifikasi terlebih dahulu. Apakah ini termasuk persoalan dilema etika atau bujukan moral? Sehingga beliau bisa mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti kasus yang dibahas pada sesi wawancara terhadap dilema etika, Kepala Sekolah Bapak Soeharto mengambil atau menggunakan paradigma yaitu jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dalam menyelesaikan permasalahannya, beliau menggunakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, beliau menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, di mana beliau akan meningkatkan kompetensi siswa dan guru agar nilai raport siswanya bagus sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi nasional. Wawancara yang kedua dengan pimpinan sekolah Sukronia dengan Bapak Pujo Nurfahmi Eskom, hal yang menarik yang dapat saya rasakan adalah keterbukaan dan ketegasan Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil sebuah keputusan mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, baik itu berkaitan dengan persoalan dilema etika ataupun bujukan moral. Dalam pengambilan sebuah keputusan, beliau sudah menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Pada kasus saat sesi wawancara terdapat paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dan beliau dalam mengambil sebuah keputusan menggunakan prinsip berbasis hasil akhir atau end-based thinking, di mana beliau mau tidak mau harus mengurangi jumlah jam mengajar guru dikarenakan defisit anggaran dana yang diakibatkan menurunnya jumlah siswa yang mendaftar di SMK beliau karena dampak dari kondisi COVID. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan, dalam menentukan sebuah persoalan harus benar-benar diidentifikasi dan ditentukan apakah itu persoalan dilema etika atau bujukan moral, sehingga dalam menentukan solusinya bisa tepat dan tidak ada yang dirugikan. Tetap tenang dan panggil semua orang yang sekiranya bisa membantu untuk memecahkan sebuah persoalan, baik itu wakil kepala sekolah ataupun guru-guru senior ataupun warga sekolah yang ada di tempat mereka bekerja. Poin berikutnya, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan 2 pimpinan sekolah, baik SMK Negeri 1 Bendahara dan SMK Sukronia, jelas ada persamaan dan juga adanya perbedaan
dalam mengambil sebuah keputusan. Persamaan dari dua kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan adalah dalam mengambil sebuah keputusan pada saat adanya persoalan, terlebih dahulu harus diidentifikasi persoalan itu, termasuk persoalan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan ini jauh lebih mudah dan lebih tepat. Perbedaannya adalah pada saat memutuskan sebuah persoalan, pimpinan sekolah swasta lebih berani dalam mengambil sebuah keputusan, dikarenakan tidak banyaknya aturan yang terkait dari sekolah swasta, yaitu sekolah SMK Sukronia yang dipimpin oleh Bapak Pujo Nurfahmi Eskom. Sedangkan pimpinan sekolah negeri yaitu SMK Negeri 1 Bendahara, Bapak Suharto SPD, dalam mengambil sebuah keputusan harus banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Selanjutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam mengambil pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dari hasil wawancara dengan kedua pimpinan, mereka berharap dalam menentukan sebuah persoalan, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, harus lebih jeli dan teliti agar kedepannya tidak salah dalam mengambil langkah-langkah untuk menentukan sebuah keputusan, dan selalu berkoordinasi dengan para wakil dan guru-guru untuk mengefektivitaskan pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Setelah saya mempelajari tentang pengambilan sebuah keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kewajiban dalam penerapan pengambilan sebuah keputusan terkait dengan dilema etika, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan tentang kasus dilema etika, dibutuhkan sikap bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Maka saya sebagai guru dalam setiap mengambil keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang sedang saya hadapi. Paradigma prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin pembelajaran yang diharapkan memiliki kompetensi guru penggerak sebagai pribadi yang mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki filosofi kompetensi yang mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, serta mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik, kepemimpinan sekolah, dan konflik kepemimpinan atau kepentingan. Dan jika kolega saya atau guru lainnya memerlukan bantuan saya untuk menyelesaikan permasalahan kasus atau permasalahan yang sedang dihadapinya, saya siap membantunya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, dan semoga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan memperoleh pengambilan keputusan yang tepat. Untuk waktu yang akan saya lakukan pada saat terjadinya kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral, saya sesuaikan dengan berat tidaknya kasus yang sedang dihadapi. Jika berat, akan saya lakukan. Jika tidak berat, akan saya lakukan segera mungkin tanpa adanya waktu yang terstruktur. Tetapi jika dianggap berat kasusnya, maka saya memerlukan waktu yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini hasil refleksi saya atas wawancara 2 pimpinan kepala sekolah, baik itu SMK Negeri 1 Bendahara dan SMK Swasta Sukronia. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.